Selamat pagi guys, mau cerita dikit. Kemarin selesai ibadah Jumat Agung, setelah saya berpamitan mau pulang, saya ke reception dulu. Saya minta tolong untuk diorderkan ojol ya. Karena kalau saya naik car ya, Grab itu kalau sendirian itu saya nggak merasa nyaman. Jadi saya minta tolong untuk dipesankan ojek aja, motor baik ya. Kemudian saya begitu tukang ini driver ojolnya datang, lalu saya cross check harga ojol ya. Saya tanya, "Berapa ini ntar gitu bayarnya?" Soalnya saya bilang, petugas reception bilang 42 sekian ya. Lalu dia nunjukin di screen HP-nya 28 sekian gitu kan. Loh, kok harganya juga nggak sama seperti ojol yang kemarin, padahal jalannya sama, tujuannya sama. Kemarin 36. Waduh, saya nggak tahu ya Bu, ini mungkin belum kena promo atau bagaimana. Yang jelas saya terimanya 28 dan dia cerita bla bla bla. "Iya Mas, tidak apa-apa. Let's go." gitu. Eh, si Mas ojol ini nanya, "Habis ada kegiatan Bu?" "Iya." "Kegiatan apa?" "Ih, kepo banget ya." "Ya nggak apa-apa, saya jawab aja." "Selesai ibadah Mas, Jumat Agung." Dia gitu. Terus akhirnya obrolan berlanjut, eee, "Ini kan tanggal merah Mas." "Oh iya, saya nggak ingat tuh kalau ini tanggal merah, bagi saya ini tanggalnya hitam semua." "Ya berarti rezeki Masnya lancar ya kalau hitam semua." Ngobrol terus sepanjang perjalanan berlanjut obrolan itu Saudara, akhirnya ngobrol tanya ya, "Oh ibadah ya? Di hotel ya?" Ya ini kan karena, eee, jadi event tahunan, saya bilang, jadi, kita melangsungkan karena ada di titik tengah ya, karena jemaatnya ada yang tinggalnya berjauhan gitu kan ya, jadi ada di tengah-tengah ngumpulnya gitu. "Oh gitu." Masnya tanya lagi Saudara, tanya, eee, "Emang selalu ibadah di hotel?" "Enggak juga Mas," gitu kan, terus saya ini lagi, "Gereja apa Bu?" Gitu. "Oh iya kami ini, umat Kristen Ortodoks." "Oh gitu." Terus saya tanya lagi, "Masnya pernah dengar Kristen Ortodoks?" "Iya iya pernah pernah," gitu, excited gitu ya. "Oh iya dengar dari mana?" "Ya pokoknya pernah dengar," gitu kan. "Iya Mas, inilah wujud kami orang bagian dari umat Kristen Ortodoks, itu yang paling minoritas ya di negara ini," gitu kan. "Oh iya iya, lalu bedanya dengan Kristen yang lainnya apa Bu?" Gitu. Masnya tanya terus. Akhirnya sampailah pada percakapan-percakapan, ya intinya saja, kalau, di Indonesia ini ada, 3 aras kekristenan yang dikenal masyarakat adalah itu Gereja Katolik Roma, kemudian ada Protestan, lalu ada gereja-gereja yang lain yang lebih modern, itu ada gereja karismatik, Pantekosta, dan saya sebutkan di kota ini contohnya gereja ini, gitu. "Oh iya Bu, baru tahu kalau itu beda," gitu kan. "Iya," jadi sampailah pada obrolan, "Apa ya kok sampai pada" "Oh iya, eee, masa puasa ya." Iya, terus saya jelaskan, "Iya kami juga masih sedang masa puasa gini, setelah puasa masa puasa 40 hari, tuh ini apa namanya, kita ada puasa lagi," gitu kan, simpelnya gitu aja. Terus ngobrol lagi yang berhubungan dengan ya intinya tentang tentang, gereja ini, "Kalau ortodoks ini sejak kapan Bu adanya?" Gitu. Nah, saya bilang, "Wah kalau ortodoks yang kami sekarang ini bergereja ini, itu, dibawa oleh seorang romo yang dari Mojokerto juga Mas," saya bilang gitu, dari kota kita gitu kan. Itu tahun 1991 saya bilang gitu kan. Itu sudah resmi jadi gereja ortodoks adalah, ada di Indonesia gitu. "Oh iya?" Gitu. Terus Masnya ini ternyata mungkin ekstrovert ya orangnya. Habis itu ketawa itu, ini excited begini ya, excited karena dapat penumpang. Oke, apalagi di tengah pas macet ya, dia berusaha mau nyalip gitu kan. "Aduh jangan Mas, di depan ada batu," saya bilang gitu. "Iya iya Bu, pokoknya hati-hati aja deh gitu, yang penting, nyampe selamat," saya bilang gitu. Ya, akhirnya entah itu ngobrol, akhirnya sampailah. Jadi ternyata Mas ojol ini juga dengar bahwa ada Kristen Ortodoks gitu ya. Saya mencoba menjelaskan sedikit kalau Kristen Ortodoks yang sebelumnya dia tanya itu, sepertinya dia bertanya-tanya juga sih. Ya saya sampaikan dengan mudah saja bahwa Kristen Ortodoks ini biasanya berkerudung. Saya dia lihat saya melepas kerudung luar saya memakai kerudung dalam saya. Eee, yang pakai kerudung Mas, terus juga melakukan selota, namanya selota gitu kan, itu, kayak sembahyang harian. "Oh iya." Terus kalau juga melakukan penyucian dengan air sebelum sembahyang, itu ada sembahyang harian Mas, ada puasanya gitu kan. Eee, "Oh gitu ya? Iya, tapi sembahyangnya lebih lama Mas," gitu. Kang Kang ojolnya ketawa sambil ngedrive gitu ya. "Kenapa tertawa?" "Iya Bu, iya kalau kita cepet ya." Iya. Nah yang penting kan kusuk ya Mas ya, gitu, ngobrol-ngobrol terus gitu. Terus ada juga puasanya gitu kan, "Oh ya saya ini, tadi kan bilang puasa gitu ya, ini masih masa puasa," gitu. "Oh puasanya mulai jam berapa Bu?" Gitu. "Biasanya sih makan terakhir jam 10 malam, boleh jam 10 malam sampai besok harinya sekitar jam 3 tapi juga ada boleh ini berpantang Mas, jadi intinya tidak boleh makan yang, daging-dagingan ya, yang dari hewan."
susu, telur gitu. Oh gitu ya? Iya kalau misalnya ini pada jam tertentu selesai ibadah itu mau ya makan roti atau mungkin pisang ya tidak apa-apa gitu. Boleh minum Bu, boleh, masih boleh minum tapi air putih ya Mas ya gitu kan. Loh kalau dikasih es gitu boleh Bu? Wah itu namanya kenikmatan berarti tidak boleh. Oh gitu padahal es itu seger ya Bu ya? Iya gitu. Oh alah, ya obrolan lain bla 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 yang intinya apa namanya si driver ojol ini ya mungkin itu cara dia untuk interaksi dengan customer ya. Eh, Memang dianggap seorang pedagang itu intinya untuk interaksi sosial itu memang harus dijaga, tidak peduli itu agama apapun, tidak peduli penumpangnya itu siapa, asal intinya saya yakin di dalam hatinya juga berdoa untuk keselamatan dia ya. Ya bertemu dengan orang-orang yang baik untuk menjadi customernya. Jadi mungkin ini cara orang ini untuk berinteraksi ya dengan customernya. Di hari sebelumnya uh, saya saya dapat ojek jalanan, jadi bukan dari Gojek atau Grab ya. Itu saya sedang nunggu bus, kemudian dia menawarkan jasa ojeknya, lalu ya sudahlah, ya lebih berbelas kasihan saja karena mungkin dia sudah lama tidak mendapatkan penumpang. Padahal saya nggak yakinnya ya memang tidak terbiasa. Jadi akhirnya ya berdoalah. Sepanjang perjalanan itu saudara, kok ini orang ini badannya kok kayak oleng-oleng gini kenapa? Aduh, doa semakin meningkat ini. Eh, Orangnya agak apa ya? Agak melambai ya. Ya kita nggak tahu. Mungkin dulunya. Yang penting ya berdoa ya biar biar fokus dia mengendarainya. Akhirnya udah sampai terus gitu ya. Dikit-dikit aja dia oleng kayak kemayu gitu ya dari belakang di belakang ini. Ya. Akhirnya udah nyampe lah. Tidak berkata apa-apa ya. Ya tidak ada obrolan apa-apa tentunya ya. Jadi puji Tuhan. Ternyata sebenarnya banyak yang sudah mendengar tentang Kristen Ortodoks ya. Cuma mereka belum tahu karena memang lingkungan sosialnya memang agama mayoritas ya. Dan kita sebagai umat Ortodoks kalau memang ditanya ya kita mengakui iman kita. Kita mengakui keberadaan kita bahwa kita umat Kristen Ortodoks yang mikro minoritas ini ada di negara tercinta Indonesia ini dimanapun kita berada. Semoga senantiasa negara ini, doa kami pemimpin negara ini juga senantiasa dijaga dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Pemerintahan juga dipimpin dengan hikmat Allah. Ya, senantiasa itu doa kami dan seluruh bangsa Indonesia juga benar-benar menjadi bangsa yang cinta damai dan penuh kasih sayang, saling menghargai, saling menghormati dalam perbedaan budaya ya, karena keyakinan agama ada dalam salah satu unsur dari budaya. Karena memang sepertinya bangsa ini memang unik, paling unik di seluruh dunia ya saudara. Jadi untuk keramah tamahan, untuk kelembutan hati itu sepertinya sudah ada di dalam hati sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa.